Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sei Suryani dari kelas MN24D dan dari kelompok 7 yaitu kelompok Perada. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan pada saat Eksma 1 di hari 1 dan hari kedua. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kelompok saya yaitu kelompok Prada. Berdasarkan informasi yang saya ketahui, Prada adalah suatu merek produk mode fashion dari Italia yang secara khusus membuat barang-barang mewah untuk pria dan wanita. Lalu, Prada didirikan di Milan dan kemudian mulai menyebar ke seluruh Eropa, Amerika, bahkan dunia. Lalu produk Prada itu terkenal karena desainnya yang sederhana dan elegan. Pada berbagai produk seperti tas dan sepatu wanita, ikat pinggang, pakaian dalam, gaun, dan pakaian pria. Lalu ada sejarah dari Prada, yaitu rumah mode Prada didirikan pada tahun 1913 di Milan dengan produk berupa barang-barang dari kulit. Lalu saya akan menjelaskan pendirinya, yaitu Mario Prada. Kantor pusatnya ada di Milan, di Italia. Cabangnya butik di seluruh dunia. Lalu ada tokoh kuncinya, yaitu Moscia Prada, Patrizio Bertelli, Vincenzo Prada, Sebastian Sul, and Donatello Galli. Lalu produknya itu berbentuk barang mewah. Dan saya akan menjelaskan tentang materi yang disampaikan pada saat Eksma 1 dan Eksma 1 dan Eksma hari keduanya pada hari puncaknya. Yang pertama ada jargon Eksma 1 2024, yaitu manajemen kuat, masa depan hebat. Lalu yang kedua ada Shaping Future Leader Integrity with Management, yaitu siapkan strategi, wujudkan prestasi. Materi yang pertama yang saya dapat yaitu tentang pengantar etika. Yaitu intinya dari materi ini adalah adab sebelum ilmu. Etika atau etiket yang berasal dari bahasa Prancis yaitu etika. Jadi kalau bahasa Prancisnya etika itu adalah etiket dalam bahasa Prancis. Tuh. Lalu ada definisinya, yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas, bagaimana kita harus hidup dan bertindak. Sejarahnya yaitu zaman kuno dari filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Konsep-konsep dasar yaitu moralitas, keadilan, dan tanggung jawab. Tentang moralitas, yaitu menuntun perilaku dalam membedakan benar dan salah. Lalu ada keadilan, prinsip memberi hak dan perlakuan yang setara kepada setiap orang. Ada tanggung jawab, kewajiban menjawab dan mempertanggungjawabkan tindakan ataupun keputusan. Lalu jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada deontologi, yaitu fokus kepada kewajiban dan aturan. Yang kedua ada teleologi, yaitu menilai berdasarkan tujuan dan akibat yang dicapai. Yang ketiga yaitu kebajikan dan situasional. Lalu ada materi tentang pentingnya etika dalam sehari-hari, yaitu integritas, pengambilan keputusan, tanggung jawab sosial, dan pengembangan diri. Lalu ada tantangan penerapan etika, yaitu relativitas nilai, konflik kepentingan, dan ambisius situasi. Dan yang saya dapat pada saat Eksma 1 ini di acara hari itu yaitu tentang etika kampus, yaitu akademisnya adalah tridharma, non-akademisnya perilaku atau moral di lingkungan. Lalu tentang akademisnya kejujuran akademik, objektivitas, dan juga tanggung jawab. Dan ada prinsip-prinsip etika akademis, kebijakan akademik, otonomi keilmuan, dan akuntabilitas. Materi yang kedua yang saya dapat dari Bapak Taufik Nur Hadi
Dan materi tadi itu dari Bapak Al-Fajri. Materi kedua itu tentang public speaking. Dimulai dengan memahami kekuatan dan tantangan. Melalui kemauan, latihan, dan percaya diri, Anda dapat jadi pembicara yang efektif dan memiliki dampak kuat bagi audiens. Dan juga memahami audiens. Analisis kebutuhan audiens yaitu mengenali latar belakangnya, harapan, tingkat pemahaman audiens agar efektif. Ada membangun interaksi, yaitu melibatkan audiens melalui pertanyaan, umpan balik, contoh yang relevan untuk menjaga perhatian mereka, karena agar fokus ke kita gitu. Lalu ada menyusun materi yang menarik, yaitu strukturnya yang jelas, membuat outline yang jelas, logis, ada pengantar isi, kesimpulannya juga. Pengantar, isi, dan kesimpulan juga. Dan konten yang relevan yaitu ada contoh, data, cerita menarik, lalu sesuai kebutuhan juga. Dan dengan mengembangkan kemampuan verbal seperti intonasi yang hidup, nada, volume, dan kecepatan bicara. Dan bahasa yang persuasif, yang memilih kata-katanya dengan jelas, mudah dipahami, memiliki daya tarik emosional. Dan mengelola kecemasan panggung, yaitu mengidentifikasi sumber seperti penyebab cemas, kenali seperti ketakutannya akan penolakan atau kurang persiapan. Dan strategi manajemen, yaitu praktikan teknik relaksasi, visualisasi positif, dan afirmasi diri untuk atasi kecemasan itu. Lalu, dengan menghadapi dengan keberanian, hadapilah dengan kepercayaan diri, dan ingat audiens itu mendukung kalian gitu. Lalu ada membangun kepercayaan diri, yaitu dengan cara melakukan latihan yang rutin, umpan balik positif, menguasai materi, dan juga kesadaran diri, semangat belajarnya juga. Dan juga untuk mengoptimalkan penggunaan alat bantu visual dengan slide yang efektif, alat bantu yang menarik. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, yaitu dengan merefleksi diri, umpan balik, dan rencana aksi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang tentang peluang karir S1 manajemen, yaitu bidang pekerjaannya yang relevan seperti keuangan, sumber daya manusia, business development, dan juga pemasaran. Lalu profil lulusan manajemen yaitu kemampuan analisis, komunikasi, berkolaborasi, dan juga beradaptasi. Lalu ada keterampilan yang dibutuhkan seperti kemampuan teknis, perencanaan, menganalisis data, perencanaannya seperti perencanaan keuangan, lalu komunikasi, manajemen proyek, keterampilan soft skill, dan keterampilan interpersonal juga. Dan penawaran digital serta kerja tim, lalu kepemimpinan. Pengembangan karir profesional harus mengikuti kursus, sertifikasi, program magang, mentoring, networking, pengembangan diri juga. Kita harus mengembangkan diri kita agar dapat mengembangkan karir profesional itu dengan baik. Lalu dengan networking dan jalin koneksi seperti dari acara-acara, seminar, dan portofolio kita yang kuat untuk mendukung bahwa kita itu pantas di pekerjaan itu gitu. Resumenya juga yang menarik. Terus ada di Kabinet Siddhi yaitu P3IM, yaitu pendidikan penelitian pengkajian isu manajemen. PKO pengembangan kepribadian organisasi, MIKJ media informasi komunikasi dan jaringan, PLM pengabdian lingkungan masyarakat. Lalu ada KMO yaitu kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Ada budaya MSA yaitu G global outlook, yaitu wawasan yang luas sehingga bisa explore gitu.
bisa explore. Dan S-nya itu simple behavior, yaitu kesederhanaan dalam wawasan, penampilan, tidak meninggi atau merendahkan orang. E itu etik atau etika yang baik yang dapat menyesuaikan. C-nya itu corporate atau perusahaan di mana organisasi untuk pengalaman. Dan togetherness yaitu kebersamaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon meminta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.